Saya ingin berbagi pikiran. Eh, saya pernah baca buku Pak Kitri tentang judulnya Bromo Corah yang bicara tentang Kusni Kasdut. Kejadian biasa yang terjadi di tengah masyarakat jika banyak orang terlibat gadget peristiwa. Kalau tadi Bapak tadi bilang 17 tahun di KPK, orang 80 tahun hidup di bumi, itu pun juga akan keluar. Konsekuensi hidup, konsekuensi profesi, itu biasa. Ya. Tapi tidak ada orang harus selama-lamanya satu institusi atau suatu jabatan. Kedua saya ingin katakan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa tergantikan. Siapapun yang pergi pasti ada yang bisa menggantikannya. Dan saya ingin bertanya juga, permasalahan sesungguhnya kan permasalahan yang ada payung hukum yang mengatakan harus karyawan KPK menjadi pegawai negeri sipil. Dalam proses-proses itu tentu ada tata cara yang dibuat oleh negara melalui peraturan pemerintah atau melalui institusi internal. Ya. Dan setahu saya menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu diberikan delegasi authority kepada Badan Kepegawaian Nasional ya, BKN. Dan BKN itulah yang melaksanakan semua. Ya. Itu konsekuensi dari tidak lulusnya. Menurut yang bisa mengukur lulus atau tidak kita, orang yang memberikan, orang yang menguji. Ada metodologi asesmen yang selama ini yang dipermasalahkan. Okay. Lalu ada asesmen yang hasil asesmen tidak dibuka. Asesmen itu sama dengan medical report yang tidak bisa dibuka kecuali perintah pengadilan. Ya. Pengadilan lah yang bisa memerintahkan untuk itu dibuka. Karena itu punya konfidensial. Nah, yang kedua saya ingin katakan bahwa semua risiko dalam hidup ini ada dan dalam segala pilihan-pilihan. Jadi kalau tidak lulus, dinyatakan tidak lulus, risikonya ya diberhentikan seperti ini. Dan ini hal yang biasa terjadi di setiap detik. Dan setiap saat di dalam kehidupan manusia, baik politik atau sosial. Bagaimana? Kita lihat ini sebentar ya, perseptifnya adalah dia dijatuhkan, kan ada upaya lain yang dilakukan terhadap sebuah keputusan itu, ada upaya hukum, ada constitutional review, ada judicial review yang telah memberi legitimasi. Ya. Kita jangan subjektif melihat, kita coba lihat jernih ya, permasalahan jernih ya. Ini kekeliruan mendasar kalau dari kita orang selalu yang memprovokasi kesesatan informasi, kita terus begini terus sepanjang hari. Ini kekeliruan mendasar dari mana permasalahan proses? Kalau ada permasalahan harus diuji permasalahan itu. Kita akan menguji di lembaga institusi yang berwenang. Kita akan saya mengatakan hal yang sangat sederhana aja. Lembaga KPK ini didirikan oleh negara dan dibiayai oleh negara. Kalau kawan-kawan ini bekerja baik, bekerja maksimal, karena dia juga dibiayai oleh negara, dan itu tanda dia melaksanakan amanah negara. Jadi semua orang yang bekerja dengan biaya negara, dia harus bertanggungjawabkan kerja maksimal kepada negara, at least pada masyarakat. Tapi ini permasalahan, ini kan permasalahan soal rekrutmen, alih status. Sebenarnya dalam dunia kepegawaian itu ada 3 lembaga sebenarnya. Pertama, administrasi kepegawaian itu dilaksanakan oleh BAKN. Ya. Yang kedua, pengawasannya itu ada pada Menpan. Nah, kalau ada hal-hal seperti ini, harusnya kan ada komisi aparatur sipil negara. Kalau ada yang salah, katakanlah dari asesmennya dan sebagainya, lembaganya itu ada sendiri yang mengawasi kedua lembaga yang tadi, baik Menpan maupun BAKN, terus terhadap cara-cara yang tidak semestinya itu ada KSN yang menilainya. Tapi saya tidak melihat kawan-kawan ini masuk ke daerah itu, terus langsung kepada, saya mau jelaskan langsung kepada Komnas HAM dan Ombudsman. Ini yang menjadi debat tebal di dalam masyarakat kita, karena seharusnya jelas tidak. Menurut undang-undang Komnas HAM itu sendiri pasal 91 dia tidak punya kewenangan di situ. Ya, apalagi ya kecuali ya. Ini kan metodologi asesmen, pertanyaan-pertanyaan diajukan. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan merupakan kejahatan, tetapi setelah ada peristiwa lanjutan umpamanya ya. Setelah ada pertanyaan, ada caci maki, ada gerakan perubahan fisik dan sebagainya, itu baru bisa masuk wilayah itu.
Ya, saya justru menunggu itu, ya, Oke. menunggu agar clear nih ya. Jadi Anda mau Di bilang mana tidak yuridiksi? berwenang tuh? Komnas HAM tidak berwenang, Tidak, Ombudsman tidak yuridiksinya di berwenang. mana? Tidak ada. Baik. Kan Komnas HAM itu cuma punya 4 fungsi aja ya. Oke. Nah, Ada pasca itu saya mau- instrumen-instrumen yang dilanggar. Saya mau tanya sama Pak Sebentar, Topan. Bung Kapitra ya. Saya mau tanya Pak Topan. Ya, sebentar. silakan. Sekarang begini, Anda akan Silakan. melakukan pemantauan. Kalau Anda melakukan Ya, pemantauan, dari mana masuknya rekomendasi bisa dikeluarkan? Itu pertama. Kedua, pasal 91 jelas. Jika dia ada di wilayah hukum atau ada institusi yang jauh yang berkompeten untuk menangani, kenapa Anda nggak serahkan Tidak ada pada- kata-kata jauh berkompeten. Tolong Ya. baca baik-baik. Nggak ada Anda bisa kata-kata lihat jauh ya pasal berkompeten. 91 ya. Ya. Pasal 91 ayat 1 huruf sub D ya. Terdapat upaya hukum yang Ya. lebih efektif bagi penyelesaian pengaduan. Ini kan ada komisi aparatur sipil negara. Kenapa Anda tidak dorong ke sana? Anda melihat ini suatu Anda harusnya konsentrasi Komnas HAM adalah pada pelanggaran HAM berat seharusnya. Emang enggak, setiap salah. kejahatan itu pelanggaran Pasal HAM, 91 itu tapi Undang-Undang ada instansi 9. lain Oke. yang menanganinya. Anda kenapa tidak ada komentar ketika rakyat sipil dibunuh di Papua? Nakes dibunuh Papua, kenapa tidak Ada. melakukan investigasi ke sana? kita Ketika ketimpannya di Kora, ada Oke. ya, ini. Oke. ada rumah ibadah dihancurkan dan sebagainya. Anda tidak Siapa bicara, bilang? Anda Kami bicara yang panggil. seperti ini Kami ini yang Bapak panggil. Guru, Bapak Kami Guru yang panggil kebangsaan. Kapolda, Kalimantan Ini Barat. harusnya Anda cari ke salah. jalan keluar Oke. dan diberikan kepada kewenangan instansi Baik. yang punya wewenang. Baik. Ini ada komisi aparatur sipil negara itu yang punya kewenangan kalau ada konflik kebayaan ini. Dialah yang berhak menilainya. Baik, Pak Tovan. Yang Kata mana? siapa keliru Oke, Anda kita- tim, bahkan terlalu kita jauh dengarkan dulu. masuk Pak ke Kapitra, wilayah. kita dengarkan Makanya jadi dulu. polemik. Persisnya Jangan Dia diadili diskusi metodologi sebagai Kapitra, kita asesmen. dengarkan dulu, Ya, kita dengar- ya biar duduk Kasih dong yang ada Anda kesempatan nilai itu untuk metodologi asesmen, Oke, bukan kita dengarkan, perbuatan Bang. jahat yang Kita dilakukan dengarkan. orang. Silakan, Pak Tovan. Nah, kalau itu MA pelanggaran dengan HAM, ranahnya, bisa nggak Anda MK dengan naikkan ranah. pada penyidikan pelanggaran HAM, lalu ajukan pada penuntutan dan ke pengadilan HAM? Makanya, Undang-Undang 39 saya lihat ini itu. sumir. ya. Sebentar dong. Wilayah Oke. yang dimasukin. Ya kalau Anda Komnas HAM potong itu saya sumir. terus gimana saya jelas? Pasal 91 Undang-Undang Tegas Bang, saya 9 akan itu lempar gimana ke- ditaruhnya? saya Saya akan jelaskan lempar dengan Diuji itu. itu apa? Tidak ada Dalam yang proses dipersoalkan. yang diujinya apa? Kan metodologi asesmen yang diuji. Prosesnya kami uji. Perbuatannya, Misalnya bukan gini ya, perbuatan yang dilakukan contohnya oleh yang seseorang bertanggung jawab ini atau kan negara. BKN. Nah, BKN melakukan itu bisa instrumen. saja memakai asesor dari manapun. Oke. Karena mereka punya Tidak ada kompetensi dasarnya karena untuk tidak ada itu. MOU-nya yang juga yang mereka melarangnya. bikin. Ya, Bu, Oh, saya sangat undang-undang. membacanya. Salah. Udahlah, Anda. Jangan saya- Anda nggak bisa menjudge Pak itu. Kapitra nggak baca Anda silakan baik-baik. komentar. Beda tapi jangan antara judge orang. 3999 dengan 26. Saya orang yang pertama membelah Tentang HAM. Donanau. Timur Timur saya orang Enggak, pertama enggak. membelah HAM. Begini. Mulai dari satu Taroma. Anda ya. tidak baca baik-baik. Yang Bagaimana namanya, mungkin saya nggak baca yang namanya baik-baik? Komnas HAM. Ya itu ini masalah yang diuji ini kan soal itu metodologi satu. asesmen. Enggak, yang diuji Ini kan itu soal rangkaian PWK keseluruhan. dimasalahkannya. Baca temuan Komnas HAM apa enggak? Saya baca temuan Apa itu temuan Komnas HAM? bahwa dalam pertanyaan-pertanyaan itu Enggak, bukan ada yang itu. menyuruh pada tendensius pada Dari persepsi manusia. awal, dari awal Itu keluar kan yang namanya metodologi. Taliban. Itu kan belum masuk di metodologi. situ. Itu Mulai metodologi. dari awal Kenapa- sampai akhir. kenapa itu Jadi bukan cuma dimasalahkan? metodologi. Oke, saya akan baca Anda kan juga dosen. Proses Proses saja Anda secara berbuat temuan soal. Komnas HAM, Ya. proses alih status Anda pegawai bisa KPK aja menjadi membuat soal ASN yang- melalui aset Ini terlabel pemikiran Taliban. ini bahasa Itu temuan HAM Komnas HAM. genosida loh ini. Itu temuan Komnas HAM dan kemudian rekomendasinya Kata adalah pemikiran pembunuhan. ini Itu kalau salah dalam satunya bahasa ya, Pak Komnas HAM Tovan. genosida loh. Saya ingin lempar ke Bang Salah, genosida. Ya, kalau kita bawa genosida itu serangan kutip dan terhadap kata sipil. pemikiran ini ras dan bahaya etnis loh. tertentu. Genosida beda lagi. Iya itu kan Ya, beda kalau dengan tempat genosida. ini kan dan Oke. tempat kecil. Baik, baik. Serangan. Kalau semuanya Tempat berbicara, kecil. sehingga Masa kerjasama Yang dia tidak BKN sesuai dengan dengan norma asasi lembaga lain manusia. itu salah, itu pelanggaran HAM. Anda gimana melihat? Tidak ada undang-undang? kerjasamanya, Bu. Oke, Itu yang Bisa keliru. tunjukkan nggak Kita mana harus kerjasamanya break. dengan Setelah Bagaimana kita Bais lanjutkan. Bin dan Mana BNPT? bisa karena begitu setelah ini kerjasama juga itu saya boleh juga akan nggak? bertanya ke Om. Katakan ini ambiguitas ya. Satu sisi KPK ini lembaga independen, nggak boleh diintervensi apapun. Sekarang ngereng-ngerengnya minta presiden mengintervensi. Ya. Itu yang dinyatakan itu opini presiden, bukan keputusan hukum dari presiden. Ya, opini presiden. Yang mana Yang nih? bisa, ya statement yang pertama yang bilang inkonsisten itu ya. Tapi kalau itu keputusan hukum harus ditaati oleh semua. Yang Lihat memang ya. dibawa ke Kita lihat presiden, bagaimana menurut Anda itu tidak perlu direspon? ombudsman itu banji keputusannya. Kalau TWK jadi masalah, kenapa koreksi terhadap yang tidak lulus? Kenapa tidak kepada 1.500 orang itu? Kan sama materinya. Kenapa itu nggak dibatalkan dan diulang? Kenapa hanya yang 76 apa Oke, itu? silakan Nah, itu ditanggapi. kedua. Silakan, Kedua ya, sebentar dulu, Bang. kedua. Silakan Coba ditanggapi lihat dulu. kewenangan, coba lihat Bentar, undang-undang Bang ombudsman Kapitra, Bang Kapitra, saya kasih kesempatan Undang-undang menanggapi undang-undang dulu. 37 Silakan, Bang. 2008 itu. Silakan, Bang Endi. Kan fungsi pelayanan publik, mengawasi pelayanan publik.
Katanya Ya, bagaimana bukan pada materi ujian rekrutmen Oke, karena pegawai sebetulnya saya negeri. ingin silakan Ya, Pak. ya. Coba Membacanya baca itu lagi jangan pasal hanya 1, parsial. pasal Oke. 1 Coba, Undang-Undang bentar. 33 itu. Ya, saya ingin luruskan. Substansi yang jadi katanya jadi temuan Komnas HAM dan Ombudsman itu sudah diuji oleh kawan-kawan ini pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terhadap Artinya bukan kami yang melakukan pengujian. Yang menguji orang lain bukan dari ya, kami. ya, Bapak ada salah kalau pengujian, itu. ada pengujian. Ya. Tapi Itu bukan kami yang namanya menguji, itu constitutional kami review, bergarisbawahi. constitutional review ya, Oke. Undang-Undang KPK kepada Undang-Undang Dasar. Dan juga ada pengujian kepada judicial review pada Mahkamah Dan Agung. kami bukan yang menguji. Ya. Itu poin penting. Artinya substansinya diuji. Siapapun menguji itu nggak penting, tapi substansi yang ditemuan Kalau itu tadi diuji. kita dengarkan tidak Ya. menihilkan putusan MA Ya. dan MK Dan- tidak menihilkan dan Mahkamah rekomendasi yang Agung dikeluarkan, dan Bang MK Kapitra. Mahkamah Konstitusi nggak pernah sidang, Pak. Keterangan kami juga nggak pernah didengar. Jadi ini lembaga tertinggi hukum. jangan sampai salah Ini gitu. lembaga Jadi Bapak tertinggi salah. hukum. Dia telah memutuskannya. Baik. Ya, suka tidak suka kita harus mengikuti. Pertanyaan yang paling baik adalah, kedua adalah Bang Kapitra baca nggak putusan Mahkamah MK-nya, putusan Agung pun MA-nya? sudah putuskan. Saya baca dua-duanya. Nah, apa Ya. isinya? Ya, saya nggak Isinya nggak itu perlu sampaikan bicara sama Anda. soal konstitusionalitas. Saya Tidak ada bicara soal bahwa ini proses. sudah diuji. Dua hal yang berbeda Ya, tuh. Proses itu Enggak, yang enggak, punya proses dasar enggak. hukum. Enggak. Kan dia punya dasar hukum MK, mulai dari undang-undang, dan PP dan MA, Perkom. itu Dan bicara itu soal kan diberi legitimasi oleh konstitusionalitas. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bukan itu dua yang hal yang berbeda tuh. ingin katakan. Pelaksanaan dengan Ya. normanya itu dua hal yang berbeda. Jadi Saya jangan disamakan. terduanya, tapi itu sudah diuji menjadi substansi Norma atau permasalahan pelaksanaan? polemik selama ini. No. Saya ingin katakan bahwa itu substansi yang selama ini Makanya menjadi kalau baca polemik. putusan MK dan MA, polemik yang itu diuji sudah itu norma atau pelaksanaan? dilegitimasi bahwa tidak ada. Oke, Bang Kapitra bisa Yang dibaca di sama Anda bahwa saya tidak mau ingin menjelaskan. Anda silakan baca. Tapi saya mengatakan substansi yang diributkan Mbak selama Nana, ini. saya bantu Ya, jelasin deh. substansi yang Putusan diributkan MK selama itu ini Oke. menguji itu soal menjadi 69B ujian. dan 69C. Ya, sudah Putusan diuji. MA Ya. menguji satu. Tadi kan itu Oke. yang dipermasalahkan Dinyatakan oleh selama ini. MA, Ya, kata diuji siapa? di sana. kata Komnas HAM. Ya itu Bagaimana putusannya. mungkin? Bapak Kapitra, Itu kan Bapak itu wilayahnya. dibantu untuk biar nggak Baik. salah lagi. Bapak Ya, tadi banyak baik. salah Saya ingin bicaranya. katakan Baik, bahwa baik. itu hal yang perlu Baik. jadi perdebatan Baik, sampai hari baik, ini. baik. Yang Ya. substansial. Kalau Justru akan stigma provokatif Bang ini Kapitra yang harus akan dicegah. substansial. Saya dari awal sudah katakan, tidak ada yang bisa tidak tergantikan dalam kehidupan ini, ya. Bahwa KPK itu suatu lembaga, dia punya sistem, ya. Bukan kalau KPK itu hanya digantungkan kepada kawan-kawan yang ada di sini, lalu kalau nggak ada mereka akan roboh. Sia-sia negara membuat KPK, lebih baik bubarkan KPK. Ternyata KPK masih jalan sampai hari ini. Hari ini masih nangkap bupati tuh. Jadi permasalahannya kita jangan menjustifikasi bahwa tanpa mereka ini KPK akan bubar. KPK tidak akan jalan. Siapa yang ingin menanggapi? Ya, enggak begitu saya ingin juga. komentar. Ya, saya paham. Data perasaan Sirus Anda. misalnya. Saya paham. Sirus menunjukkan Saya paham data perasaan Anda, karena Anda ya orang yang bahkan dibuktikan. peringkat ke kasus Kenyataannya pasti ada, masyarakat begitu. melihat KPK masih eksis. Oke. Melihat Pasti kasus berjalan. mana? Distrust. Melihat Anda kasus. menghitung Data jangan angka-angka, menunjukkan Anda distrust. menghitung survei-survei. Distrust Ya. publik itu dilihat dari kinerjanya. Masyarakat Itu kan ini kan pembayar saya pajak. paham Dia karena punya Anda perhatian orang yang soal itu. diberhentikan. Dan apakah tentu ini akan ada- menilainya dalam kacamata kalian. Oke, Bang Kapitra, tapi apakah Itu kemudian data, Pak. Saya sampaikan itu Iya. data. apakah Saya ada paham. kaitannya Kan dengan kita juga punya data. Ya. apakah Saya paham stigma provokatif Nana ini kan sudah biasa langganan di mata Najwa. Tetapi saya ingin jelaskan. provokatif apa, Bang? Ya ini kan cara Kayaknya lebih provokatif Bang Kapitra. Ini kan deh. cara mengiring bagaimana provokasi ini bisa masuk pada sentimental masyarakat. Kita harus lihat jenis. Saya ini penganut mazhab hukum murni. Tidak ada perbuatan tanpa kesalahan. Dan tidak ada juga yang tidak bisa dihukum karena perbuatan. Dan saya juga sangat memegang azas equality before the law. Semua orang sama dalam mata hukum. Siapapun yang salah, siapapun melakukan tindak pidana, korupsi, siapapun, apakah komisioner KPK, presiden sekalipun. Baik, Bang, pertanyaannya tadi Dia itu harus- Bang Kapitra. dia Bagaimana harus kemudian dihukum. menilai KPK Ya. secara Nah, fair jadi lewat saya ingin berbagai jelaskan dulu. kontroversi? Harusnya ini beri ruang pada komisioner KPK menjelaskan, ya. Dan kalau emang ada terjadi dugaan tindak pidana, korupsi dan sebagainya, ya, beri ruang untuk komisioner KPK menjelaskan kenapa ini tidak ditindaklanjuti. Saya melihat begini, KPK sekarang masih berjalan, ya. Saya tidak percaya dengan survei-survei itu karena survei-survei itu tidak ada komparatifnya, ya. Harusnya ada komparasinya juga, ya. Tetapi kenyataannya bahwa
kemarin Gubernur DKI sama Ketua DPR-nya diperiksa. Jadi artinya kalau orang mengatakan novel menghambat selama ini, kan sudah terjawab itu. Ya. Terjawab bahwa Kan sudah terjawab tidak ada korelasinya dengan novel. Ya. Kalau itu ada hubungan dengan novel, tuh sudah nggak bisa lagi diperiksa. Ya. Artinya kita harus objektif melihat sesuatu. Bahwa proses hukum ini akan menimpa siapa yang melakukan perbuatan jahat terhadap undang-undang. Oke. Jadi kita ini jangan selalu subjektif. Ya saya paham lah perasaan tuan-tuan ini semua ya, yang selama ini sudah mencoba mengabdi. Ya, tapi ini kan nggak gratis. Semua bukan kan mencoba Bang, sudah mengabdi. Loh ini kan tidak gratis, semua kan digaji oleh negara dengan fasilitas negara, ya, dengan sarana negara. KPK juga dibantu oleh instansi negara lain dalam melakukan penangkapan dan sebagainya. Jadi ada sinergisitas KPK dengan lembaga negara yang lain. Anda ngomong-ngomong gaji, saya jadi ingat. Oke, saya tadi ingin katakan juga bahwa saya tidak pernah mengatakan Anda tidak punya kontribusi. Kalau Anda kerja baik selama ini di KPK, sudah wajarnya karena Anda dibayar oleh negara. Dan at least dari negara itu uang rakyat dan uang saya juga sebagai pembayar pajak. Kedua, kalau Anda ini punya integritas, punya kualitas, Anda nggak perlu KPK. Anda bisa bangun institusi di luar KPK dan bisa menunjukkan kualitas itu. Tapi kalau Anda masih bersandar di lembaga negara, orang belum bisa mengukur, belum ada komparatif, belum ada perbandingan Anda orang hebat atau tidak. Saya yang ingin ingatkan bahwa semua kehidupan ini ada akhirnya. Kalau memang katakanlah Anda dipecat dari KPK, toh Anda punya kemampuan. Kenapa harus ngotot tinggal di KPK? Kalau polemik ini terus begini, Anda bangun aja institusi. Karena orang nanti akan berpikir, ada apa? Kok masih terus sudah puluhan tahun di KPK, ingin tetap di KPK? Baik. Jangan membangun suatu stigma bahwa KPK itu akan roboh. Orangnya boleh berganti. Komisioner pasti juga sering berganti. Baik. Tapi KPK didasari oleh undang-undang, keberadaannya dibiayai oleh negara, dia akan tetap dipertahankan oleh negara. Terima kasih.